Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, 2 atau 3 pedal guys. Ini saya lagi posisi ada di ini nih guys, di Pondok Ungu nih, kawasan Pondok Ungu Arnot nih. Saya lagi nunggu bongkaran, kebetulan ada ini nih guys, teman saya nih guys. Dan kebetulan juga beliau ini konten kreator juga dan sudah punya YouTube dengan nama channel Sambilan Channel. Jangan lupa guys, subscribe nih guys. Nama channelnya Sambilan Channel guys. Dan jangan lupa subscribe juga nih di YouTube saya nih. Mail Angbon. Awas lu kalau nggak subscribe nih. Driver terkuat Terkuat di bumi nih. Bang Mail. Oke guys, kita terus ikuti wawancara eksklusif kita nih di dalam kabin Isuzu langsung nih. Dalam kabin Isuzu nih guys. Di belakang saya udah ada. Bisa kenalin dulu dong Bang ke teman-teman semua nih yang nonton. Siapa nama Abang gitu? Nama asli saya Mail. Mail. Ya. Oke, Bang Mail. Bang Mail ini dari perusahaan mana nih Bang? Dari PT KPA. KPA itu kepanjangan dari PT Kencana Pesaka Abadi. Itu bergerak di bidang apa tuh Bang? Kan orang yang nggak tahu tuh biasanya tuh. Kalau PT KPA itu bergerak di bidang satu yang jelas itu apa ya, ekspedisi jasa pengangkut peti kemas, barang ekspor impor itu jasa pengangkut, terus MKL, dan juga ada juga di bidang pergudangannya guys. Tuh pergudangan guys. Pergudangannya terletak di daerah Cikarang Drepot di sono di CDP Cikarang Drepot tuh. Cikarang Drepot tuh guys. Ada gudang baru itu, gudang BPK, cuman kebetulan gudangnya itu tidak untuk umum, jadi sudah ada kontrak itu dengan salah satu perusahaan di sana itu guys. Oke. Nih Bang Mail ngomong-ngomong nih, jadi driver trailer ini udah berapa lama Bang kira-kira Bang? Udah sekitar 12 tahunan guys. Wah, udah 12 tahun guys, sudah lumayan. Yang 1 tahun itu di perusahaan kecil lah, dan yang 1 tahun lagi perusahaan lumayan juga di Suben Dwi Pajaya SDJ di daerah Marunda tuh. Oh, Dwi Nah, Pajaya. yang ketiga ini saya di sini nih, KPA yang cukup lama nih, jalan 10 tahun atau kurang lebihnya 9 tahun 8 bulan. Oke, nih Bang Mail udah 9 tahun di KPA. Oke Bang, mungkin banyak yang belum tahu ya, atau mungkin banyak yang bertanya-tanya. Boleh. Gimana sih tuh kalau driver itu penghasilannya, apakah gaji bulanan, apakah PHL, apakah terus sistem kerjanya tuh kontrak atau karyawan atau gimana tuh Bang? Oke guys, buat kalian yang belum tahu gimana sih penghasilan sopir itu, jangan-jangan gede kan, mobilnya juga gede, besar, panjang kan. Ya enggak begitu juga guys. Jadi ya kalau penghasilan driver itu ya sehari-harinya itu ada uang jalan lah, terus ada uang ritase atau uang komisi. Jadi uang komisinya itu kalau 1 kali jalan itu 150.000. Nah untuk uang jalannya itu ya tergantung rute atau lokasi. Ya kalau masalah penghasilan ya adalah nggak gede pun enggak, kecil pun enggak, cukuplah buat nafkahin anak istri mah. Kalau nominal mah rahasia perusahaannya, karena setiap perusahaan itu biasanya berbeda-beda guys. Iya, terus juga punya aturan, punya privasi masing-masing. Oke, nah kalau misalnya jam kerjanya tuh gimana Bang? Apakah sama kayak orang kantoran atau gimana tuh kalau jadi driver? Jam kerja itu kita misalkan di orderan itu turun ya dari orang kantor itu pagi. Biasanya malam. Oh malam. Jadi kita itu malam itu di WA sama orang kantor itu. Bang, besok kesini ya katanya. Contohnya, Bang besok ke Cikarang katanya. Nah itu tergantung kita guys. Apa mau kita berangkat subuh, atau berangkat siang, atau berangkat pagi. Tapi kalau driver kontainer sih biasanya berangkatnya itu paling lama-lama itu subuh, paling siang itu. Soalnya kalau kita berangkat subuh kan, satu, belum macet, jalanan, belum banyak motor.
Ya tahu sendiri lah, nama juga mobil besar panjang kan resikonya gede gitu, banyak motor kan, ngeri juga kan. Terus katanya peraturan di tol juga kan pagi itu Nah nggak boleh itu ya, nggak boleh pagi itu lewat. nggak boleh di tol Jor itu, Cakung itu Nggak boleh masuk. ya paling minimal itu jam 9 pagi ke atas itu. Nah untuk kalau itu gimana sih jam kerjanya, jadi ya sampai satu rit itu sampai selesai. Kalau kita pas apesnya bongkaran nginap gitu sampai 2 hari, ya itu jam kerjanya nggak tentu kalau driver itu. Jadi nggak bisa ada patokan kayak orang di pabrik gitu, apa 8 jam, apa 10 jam, apa 12 jam, nggak ada kalau driver itu. Pokoknya bebas dapat order satu rit itu pokoknya dari berangkat sampai selesai sampai gitu. selesai. Jadi hitungannya tuh satu rit sampai selesai, mau 12 jam, mau 10 jam. Kadang-kadang kita kalau lagi bagus ya berangkat subuh jam Sore. 4 sore, jam 3 udah di garasi. Oh, Kadang-kadang bisa narik lagi gitu kan. Ya seperti itu jam kerjanya. Kalau driver itu nggak jelas. Capek sih enggak, cuman jenuh nunggu bongkaran, nunggu apa gitu lama. Oke, berarti kalau misalnya habis dari satu rit itu terus selesai ke garasi, besoknya libur apa tetap ada lagi order bang? Kalau kayak gitu bang, Ya kalau lagi rame ya bisa dipanggil besok terus ya. narik lagi itu. Misalkan lagi sepi seperti sekarang ini, apa berbarengan dengan pandemi Covid ya, kadang sehari narik, sehari enggak. Kenapa bisa hari narik sekali enggak? Ya gantian sama yang lain. Oh, saling Iya, ini saling ya, jadi biar keputar, di rolling lah orderannya itu, jadi sama-sama merata. kebagian enak. Iya. Oke bang, nih mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Bisa nggak sih diceritain bang prosesnya dari pertama keluar garasi nih, abang nih keluar kemana dulu, terus ambil barang kemana lagi sampai selesai terus balik lagi ke garasi mobilnya tuh, bisa diceritain nggak urutannya gimana bang? Dari garasinya bawa kosongkan trailer nih. Pertama ya kalau Ah. kita kerja di kontainer itu Ah, lebih capek, lebih apa ya? Pokoknya kerjanya itu 2 kali. ah, 2 kali apa? Dalam maksud 2 kali itu kita berangkat dari garasi itu kan, kalau kontainer itu kan butuh peti kemas. ya. Nah barangnya kan itu ekspor impor kan pasti ada di peti kemas. Kita di garasi berangkat nih, terus kita habis dari garasi itu langsung menuju ke pelabuhan, pelabuhan Tanjung Priuk itu kan. Apa ada pelabuhan TPK Koja, ada pelabuhan Kalibaru NPCT One, terus ada terminal 3, ada terminal MAL NPH itu kan. Banyak itu kalau di pelabuhan Tanjung Priuk itu terminal peti kemas itu. Nah selesai dari situ kita muat, otomatis kan ada proses-prosesnya itu, ada disurvei dulu kontainernya, dicek dulu sama surveyor kan, baru bisa kita keluar. Nah bagi kalian yang khususnya driver-driver KPA, pastikan kalau kalian muat impor, kalau bisa kalian cek dulu kontainernya itu, pastikan tidak ada yang bolong atau yang rusak atau apa. Soalnya kalau sudah keluar dari terminal peti kemas, kalian atau perusahaan jasa pengangkut itu nggak bisa ngeklaim atau komplain ke pihak jasa terminal peti kemas, karena peti kemas sudah keluar dari terminal, sudah bukan tanggung jawab jasa penyedia terminal peti kemas lagi. Loh, berarti kalau misalnya sesuatu ada yang barang rusak atau reject atau gimana, jadi tanggung jawab siapa bang? Nah tanggung jawab ya itu jasa pengantar, Jasa pengantar jasa siapa? ekspedisi. Contohnya kalau KPA berarti jadi tanggung jawab KPA Nah dong. itu iya, jadi bagi pemilik barang itu nanti akan apa ya namanya, komplain sama pihak KPA. Jadi seakan-akan yang supir ini di jalan ini kesenggol atau bersenggolan dengan kendaraan lain sehingga menyebabkan kontainernya sobek atau apa. Padahal mah itu kontainer bisa saja terjadi sobek di dalam pelabuhan atau di mana kan. Makanya harus ngecek dulu ya harus sebelum dicek sebelum dulu, keluar baik. dari Nah, terminal harus cek dulu iya. karena keluar dari situ sudah tidak tanggung jawab lagi dari bukan itu. tanggung jawab Hmm, terminal peti kemas lagi. Oke. Oke, Bang, nih kalau Bang Mail sendiri nih kira-kira udah kirim kemana aja lah, paling jauh kemana, paling deket kemana gitu. Saya selama di KPA ini paling jauh itu ke Sidoarjo bang. Oh, Sidoarjo. Iya. Sidoarjo, Jawa Timur, guys. Sidoarjo itu Jawa Timur guys. Jadi saya pernah ngirim di salah satu pabrik ini apa namanya, popok
popok bayi. Oh, Pampers. Pampers bayi di daerah Sidoarjo, dekat apa namanya? Dekat itu Lapindo. Oh, anak tutur Lapindo. Nah, Lapindo tuh guys. Jadi itu dekat banget itu guys sama Luber Lapindo itu. Jadi kita keluar tol Sidoarjo itu pokoknya nggak jauh itu dari tol Sidoarjo itu ada pabrik Pampers itu popok bayi itu yang lumayan terbesar juga di Indonesia itu. Ya paling jauh di daerah itu doang tuh Sidoarjo, terus Jogja, Semarang, paling pokoknya masih antar pulau lah, Pulau Jawa belum ada order ke Antar kota maksudnya Bang, bukan antar pulau. Belum. Oh iya antar kota. Berarti kalau antar pulau kayak ke Sumatera kemana belum ya? Ya mudah-mudahan. Ada sih pernah dulu di Sari Roti itu, pabrik roti itu di Palembang, cuman belum ada lagi itu. Ya mudah-mudahan ntar ketemu lagi mumpung si tinjau lawik lagi Nah, viral iya, Bang ya. Nah Bang, biasanya tuh driver trailer gitu sebelum berangkat itu apa aja sih yang harus dicek nih? Apa dari kendaraan apa tuh yang harus dicek? Mulai surat-surat apa segala macam tuh biar teman-teman tahu. Nih khusus bagi driver ya, apalagi ya mohon maaf kalau driver kita masih pemula gitu, driver atau baru naik jadi supir jadi driver gitu ya. Usahakan yang namanya pengecekan unit kendaraan itu harus nomor 1 guys. Nah denger guys, nomor 1 pengecekan unit kendaraan. 1, apa sih yang dilakukan oleh driver itu khususnya untuk mengoperasikan kendaraannya sebelum berangkat atau aktivitas itu. Yang 1 itu pastikan kalian ngecek oli mesin guys. Oli mesin itu fatal itu. Kalau sampai oli mesin habis, langsung itu di tempat itu mobil akan mati mesin dan pasti turun mesin. Terus kedua, kalau misalkan mobil kalian masih menggunakan rem minyak, belum menggunakan rem angin gitu ya, pastikan kalian cek minyak remnya, terus minyak kopling, terus cek lagi ban-ban kendaraannya, pastikan ban-ban kalian itu bagus dan tidak ada yang kempes. Sistem atau yang pengereman bocor. juga ya, sistem pengereman ya Bang ya. Terus apa sih habis itu? Pastikan aki guys. Air aki itu penting juga. Soalnya kalau air akinya habis di jalan, pasti akinya akan meledak guys. Waduh, bahaya tuh. Iya, terus habis aki itu ya masih banyak. Cek ban sasis kalau kontainer itu ya. Terus pastikan angin-angin penghubung dari head ke sasisnya itu bagus, angin-anginnya, selang-selangnya, strumnya. Jadi tahapnya itu banyak guys kalau kita, apalagi kita bekerja di perusahaan yang sudah besar gitu ya. Pasti sebelum mengoperasikan kendaraan itu pasti ada prosedur atau SOP yang sudah diberlakukan di perusahaan masing-masing guys. Jadi peran supir itu ya harus benar-benar diperhatikan itu sebelum mengoperasikan kendaraan itu. Jadi itu udah SOP wajib ya sebelum driver menjalankan kendaraannya itu pemeriksaannya harus seperti itu. Dan pastikan guys surat-surat kendaraan kalian bawa SIM, karena memang kalau di kota-kota besar itu kayak di Jakarta Utara aja hampir tiap hari itu ada razia guys. Nah, guys, razia buku KIR, buku apa SNK, surat-surat kendaraan lah intinya, masih SNK, buku KIR. Terus pastikan ban sasis kalian dan apa kepala atau head terus sama sasis itu pastikan ada ban setipnya semua guys. Nah, ban setip apa ban itu? Cadangan. Nah, ban cadangan guys, maksudnya Bang Steve itu. Jadi kalau kalian surat-surat komplit, SIM bawa, tapi ban cadangan nggak ada di head atau di sasis, udah pasti kena tilang kalian guys. Nah, tuh guys. Jadi itu penting juga itu namanya ban cadangan itu. Dan jangan lupa sebelum berangkat kita harus berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Sesuai kepercayaan masing-masing. Karena doa itu yang bakal menjaga kita guys. Iya. Ya. Oke Bang, terakhir nih karena mungkin udah terlalu lama juga. Saya pribadi dan mungkin teman-teman yang nonton channel ini pengen tahu suka dukanya Bang jadi driver truk trailer tuh, terutama karena kan Abang nih jadi driver truk trailer. Suka dukanya tuh seperti apa Bang? Sukanya dulu deh Bang. Suka dukanya itu guys. Aduh, saya minum dulu nih guys. Nah, mana minum nih, minum. Waduh. Saya kering ini tenggorokan. Aduh. Katanya driver terkuat, baru segini udah aus dia. Aduh. Capek juga diwawancara guys. Iya. Mulut orang kering juga.
Guys, kita udah hampir 4 jam nih guys. Nunggu bongkaran gak kelar-kelar, lama Tapi nih. udah lagi proses sih, lagi proses siap. bongkar. Jadi Suka dukanya apa bang? sih bang katanya suka duka sebagai driver ekspedisi itu apa mobil box, apa mobil kontainer atau mobil tangki? Yang satu pertama kita bicara pahitnya dulu ini ya bang ya. Oke. Kalau pahitnya itu bang, kita setiap hari nggak bisa bareng sama keluarga, Waduh, jarang ketemu anak istri tuh. Dukanya dulu nih, sedih. dukanya dulu. Pokoknya kalau kalian bagi yang pengen menjadi driver ekspedisi kayak atau bis kayak penumpang, kalau kalian yang bermental tempe mah janganlah, pasti nggak bakalan kuat guys. Pokoknya kalau yang bermental tempe nggak bakalan kuat. Belum lagi kalau kalian melihat amit-amit lah ada kecelakaan, orang meninggal di jalan jadi korban tabrak lari itu kalau kita mental kurang pejuang mah pasti langsung mental di hidup di jalan mah pasti kena mental langsung. Nah yang kedua apalagi ya, yaitu kita orang-orang tidur kadang kita masih di jalan. Nah, Iya, benar. kita kadang-kadang saya aja sering tuh ya bang berangkat subuh terus kadang-kadang pulang subuh lagi. Kadang-kadang kita pengiriman delivery jauh nih ya kayak ke Cilegon lah contohnya nih. Kayak kemarin nih saya berangkat subuh nih 4:30 dari garasi, nyampe garasi lagi saya jam 2. Itu orderan itu udah disiapin lagi tuh di pos itu buat ke Cilegon lagi tuh orderan lagi tuh. Jadi ya apa sebisa mungkin lah kita ngatur waktu istirahat kita, waktu bersama keluarga kita. Makanya kalau driver itu kalau Sabtu Minggu, kalau Sabtu libur gitu atau hari Minggu itu libur ya benar-benar jadi fokus buat keluarga. Bagi kalian driver yang emang jarang pulang terus hari Minggu kurang berinteraksi dengan keluarga ya kalian ya berarti nggak sayang keluarga kalau kayak gitu. Jadi harus benar-benar dimanfaatin tuh guys hari libur kalian tuh buat keluarga. Dukanya masih banyak sih sebenarnya. Nah, terus Karena kalau diceritain semua ya jadi duka banget itu ya. duka banget. Belum lagi nunggu bongkaran tuh kadang-kadang suka nginep sampai seminggu pernah itu bang. Waduh, itu kendalanya apa selalu sampai seminggu gitu? Kendalanya itu satu, permintaan datang terus dari gudang, pengiriman minta dikirim, tapi nyatanya di gudang itu barangnya itu penuh. Jadi nggak ada tempat buat naruh barang. Pernah itu bang, saya ngalamin tuh pernah 3 hari 3 malam itu nginep itu. Temen saya pernah ada yang nginep seminggu pernah itu. Pokoknya dukanya bagi kalian yang pengen tahu ya silakan aja ikut nih. Sebulan aja kalian coba bertangga hidup di mobil tuh jadi helper, jadi kenek gitu. Pasti tahu sendirilah dukanya kayak gimana. Nah, kalau sukanya sekarang bang, biar orang-orang tahu nih. Aduh, batuk ya. Sukanya, kalau kita bicara sukanya itu ya hidup di jalan itu apa ya? Jalan-jalan terus. Jadi gimana ya? Jalan-jalan terus itu ya intinya mah dapat duit jalan-jalan. Jadi kita jalan-jalan dikasih duit, refreshing. Jadi bukan kerja dong ya, jalan-jalan dikasih duit ya kan, diongkosin lagi. Aduh. Jadi kita kerja, jalan-jalan terus, makan enak bisa. Tergantung kita kalau kita boros, ya makan enak aja bisa, cuman ya resikonya anak istri kita uang yang buat anak istri itu berkurang kalau kita nggak bisa ngatur keuangan saat bekerja. Nah, terus apa lagi sukanya? Ya itu mau ngerokok, mau makan kapanpun bisa. Kalau di jalan itu nggak ada waktu istirahat, maksudnya nggak ada jam istirahat seperti orang-orang di PT karyawan itu kan. Namanya kalau orang di PT kan jam 12 baru istirahat. Kalau di mobilnya bebas, mau apa model gimana juga bebas lah. Sukanya itu ya nyari penghasilan juga dibilang gede ya enggak, kecil pun enggak ya standar lah, bisa dibilang masih di atas orang-orang PT yang gajinya bulanan lah, pertengahan. Tapi kalau ya model-model karyawan yang kayak di Astra mah ya gedean mereka lah sama kita. Mereka mah udah beda gajinya guys. Iyalah. Nah bang, terakhir nih bang, kira-kira Bang Mail
sendiri ada pesen nggak nih buat mungkin ada anak-anak yang nonton atau punya cita-cita kan boleh setinggi langit, tapi siapa Iya. tahu kan ada yang mau cita-citanya jadi driver kan. Nah, kira-kira menurut Bang Mail pesannya apa nih buat yang mau jadi driver gitu? Nah, yang pertama tadi kan udah tahu nih mentalnya nih, hidup di Mental, jalan keras harus. nih kan. Keras. Nah, yang kedua harus gimana Bang? Apa harus sabar di jalan orangnya apa gimana Bang? Intinya guys, apalagi Yang mau ada jadi teman-teman saya nih yang baru diangkat jadi driver oleh orang kantor nih ya. Satu, usahakan kalian itu bisa nahan emosi guys. Nah, Namanya orang di jalan itu kita sudah berhati-hati, sudah waspada, tapi tetap namanya orang di jalan itu ada aja yang bikin kita emosi, bikin kesal guys. Kalau kita selalu ikuti hawa nafsu ya. hawa nafsu, selalu mengedepankan hawa nafsu, yang ada nanti kita berantem di jalan guys. Kalau sudah berantem di jalan, yang rugi siapa? Kita juga. Jadi kita sebelum ini bertindak itu, emosi itu pikir dulu lah. Kita pikirin orang rumah, anak istri kita. Kalau sampai kita kenapa-napa di jalan, contohnya berantem atau kita main mobil sama orang, serempet-serempet atau apa, pokoknya mah fatal lah, jangan sampai di situ. Dan kalian bagi yang pengen berapa jadi driver. keinginan lah jadi driver apa maupun driver bis atau apa, bagus, nggak apa-apa, namanya kerja itu apa aja yang penting halal. Cuman kalau bisa kerja itu kalau bisa ya nggak, kalau bisa cari kerjaan lain, jangan jadi driver, jangan jadi supir. Sedih pokoknya mah, sedih bang, sedih bener. Jadi ya yang satu kita anak istri ditinggal terus. Contohnya kalau supir lintas itu kalau ketemu anak istri itu bisa 1 bulan sekali tuh bang. Kalau supir lintas itu, kalau kita sih main masih dalam kota masih mending lah sehari pulang. Ya lebih baik pikir-pikir dulu lah, kalau masih ada kerjaan yang lain. Ya kalau bisa mah kerja yang lain aja, jangan jadi driver. Bukannya apa sih driver itu apa, kenapa nggak boleh? Ya semua boleh, kerja itu semua halal, cuman waktunya itu sering ninggalin keluarga bukan karena faktor apa ABC atau enggak. Jadi itu aja sih. Jadi saya juga kalau boleh milih mah nih ya, kalau tidak kepentok sama keadaan ya saya juga pengen berhenti jadi driver itu. Oh, pengen berhenti guys, gantiin nih Bang Nah, Mail. dagang cilok dagang apa, cilok juga kalau jadi bos cilok mah lumayan kan. Nah, oke guys, ini segitu Tuh, dulu ya video kering ini, kita. wawancara ini. Baru 20 menit tuh kering Waduh. ya, aduh. Nah, segini dulu wawancara kita sama driver. Tidak apa? Di video ini kita tidak menjelekkan atau tidak menyudutkan seseorang atau suatu profesi, Iya, profesi suatu apapun. profesi. Ini juga saya kan nantinya sama Bang Mail sesuai dengan pengalaman dan Iya. kapasitasnya Bang Mail. Iya. Dan kita mulai sekarang juga tidak perlu meremehkan sebuah profesi bahwa Nah. kalau tidak ada supir barang-barang Iya. ekspor impor siapa yang mau nganter gitu kan. Makanya kita apresiasi juga lah, supir-supir juga kan udah jauh dari Iya. keluarga, kerja berlama-lama, berjam-jam, berhari-hari. Makanya profesi itu apa aja, benar kata Bang Mail, kalau kerja apa aja. Apa aja yang penting halal. Tapi kalau ada yang Iya, lebih baik ada ya yang lebih udah baik. baik gitu. Nah, satu pesan nih kalian guys, jangan apa ya namanya, driver truk itu jangan dianggap apalah, driver itu sering mampir atau apa, enggak semua. Oh, dengerin nih Pak Ustadz ini. Enggak. Jadi emang Image-nya, udah image. supir itu emang seperti itu. Supir katanya ada susu mampir. Jadi emang sudah seperti itu, tapi enggak semua orang seperti itu. Oknum. Banyak kok. Supir yang benar banyak, supir yang enggak benar juga banyak. Jadi ya benar kata Abang tadi, intinya mah oknum. Jadi jangan kalian pukul rata lah. Jadi karena apa, satu titik rusak susu Sebelahnya. Nah, Satu titik rusak susu sebelahnya. gitu. Nah, oke ya, pokoknya di video ini kita tidak menyudutkan seseorang atau tidak menyudutkan profesi atau apapun. Ini hanya ya obrolan santai, cerita. Ya. Santai-santai ngobrol-ngobrol bersama, ngobrol bareng. Ya. Sharing-sharing aja kita. Mungkin kedepannya nanti kita selain mengulik masalah tentang profesi supir, kita bisa tentang armadanya, nanti kita bisa tanya-tanya tentang trailernya segala macam. Jadi kalau kalian suka video ini, mohon dukungannya. Dukung channelnya Bang Mail dulu nih, Bang Mail. 9 channel nih guys. Bang Mail subscribe ya, like dan komen. Dan pokoknya kalian tetap dukung
channel 9 channel. Dan Mail Angbon. Nah, itu Ya. bagi kalian yang suka dan ingin ada bertanya-tanya gimana sih begini pertanyaan, ya selagi saya masih mampu dan mengetahui pertanyaan kalian, ya insya Allah saya jawab pertanyaan kalian guys. Ya kalian komen aja apa yang pengen pengen dijadiin konten, itu apa tentang gimana sih supir begini bisa langsung Komen di kolom komentar ya. di kolom komentar aja guys. Gitu. Pengen bikin konten kayak gimana gitu. Kalau masih bisa jawab ya saya jawab. Oke. Nah. Pokoknya segini dulu ya. Obrolan santai kita nih Iya. di dalam kabin Isuzu Giga sambil nunggu Udah kering bongkaran. juga nih guys. Aduh. Udah sore juga ini. Kalau ada yang kurang atau kurang berkenan, Ya, kami minta mohon maaf ya kan. ya. Ini namanya juga manusia. Tempatnya salah dan dosa. Ya, Ya. ini effortnya buat bikin video ini juga kalian, waduh belum tahu. Ini kita bikin konten ini seadanya guys. Seadanya nggak ada yang dilebih-lebihin. Nggak ada setting-settingan, Nggak ada nggak ada setting-settingan. persiapan, pokoknya real seadanya. Nah, betul. Mampu kita karena kita juga ya masih merintis juga. Pemula. Lah, kita belum masuk ke senior atau profesional. Oke guys, segitu dulu obrolan santai sama driver terkuat di muka bumi. Pokoknya kalau lagi hunting nih ketemu Isuzu Giga warna putih warna dari putih. ya nomor berapa nih bang? 9337. 9337, melambai Pokoknya, tangan aja. lambaikan tangan Ntar aja. di klakson sama dia Ntar di nih. klakson, kalau di klaksonnya disemprot kayak. Maka diseruduk ntar. Jangan. Oke, kita akhiri video ini. Assalamualaikum sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.